Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Kita ketemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia, melanjutkan materi pantun pada subtema 1 kemarin ya. Sekarang masuk ke subtema 2, masih KD 3.4, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kita bahas sekarang tentang isi atau makna pantun. Ya, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Pantun terdiri atas baris sampiran dan baris isi. Dua baris teratas adalah sampiran, dua baris yang di bawah adalah isi. Baris isi pantun merupakan bagian pantun yang mengandung informasi utama yang ingin disampaikan dari pantun tersebut. Itu dia mengapa kita akan lebih mudah jika membuatnya dari bagian isinya dulu, baru kemudian beranjak ke bagian sampiran. Ayo bacalah contoh pantun berikut ini. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isinya atau maknanya, jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Lalu amanatnya, pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dari pantun-pantun yang sudah kita baca sejak pekan kemarin ya, semuanya mengandung pesan supaya kita bisa menggunakan kata-kata bijak tersebut untuk kita jadikan contoh pada perbuatan kita sehari-hari. Perbedaan pantun dan syair. Ada yang namanya pantun, ada yang namanya syair, tapi ada perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri pantun dan syair. Mereka sama-sama terdiri atas 4 baris. Sama-sama terdiri dari 4 baris. Baik itu pantun ataupun syair, mereka terdiri dari 4 baris. Tapi kalau pantun sajaknya ABAB, bagian baris pertama dengan baris yang ketiga bunyinya sama ya pada akhir kalimat. Lalu yang kedua, baris kedua dengan baris yang keempat bunyinya sama. Tapi kalau syair sajaknya semua A. Itu berarti dari baris yang pertama sampai baris yang keempat semua rimanya atau sajaknya sama bunyinya di akhir kalimat. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, sama ya, syair juga terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat baris ketiga dan keempat ya, karena yang pertama dengan yang kedua adalah sampiran kalau itu pantun ya. Tapi kalau syair semua barisnya dari baris yang pertama sampai baris yang keempat, 1, 2, 3, 4 semuanya merupakan isi. Jadi kalau syair tidak memiliki sampiran. Perhatikan contoh berikut, kan perbedaannya. Di pantun, tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Lalu syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, perbedaannya kalau pantun ini kan sampiran ya, di bagian yang pertama sama bagian yang kedua, di baris pertama baris kedua, lalu isinya hanya di baris ketiga dan baris keempat. Tapi kalau syair tidak memiliki sampiran, maka semuanya ini adalah isi. Lalu sajaknya yang baris pertama dengan baris yang ketiga
sama bunyinya, lalu baris kedua dengan baris keempat sama bunyinya. Tapi kalau syair semuanya sama dari atas sampai ke bawah. Isi dan amanat pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Isi dan amanat pantunnya ya. Bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang, karena dalam bermain kita dapat bersenang-senang. Untuk anak-anak ya, berlari-larian, tertawa bersama teman-teman, itu merupakan hal yang sangat menyenangkan, itu kan. Lalu amanat pantunnya, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang, supaya terlepas beban-beban yang misalnya untuk tugas-tugas yang ada sehari-hari ya. Ini dengan bermain akan mengembalikan keceriaan pada anak-anak. Sekarang pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu. Batu diangkat, berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Ini untuk bertanya ya, untuk orang mudanya, dia menanyakan sesuatu, keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanatnya saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun, bukan dengan pantun ya, tapi dengan santun, tapi dengan sopan ya, sopan santun, supaya orang yang diajak berkenalan tidak tersinggung. Isi makna atau dan amanat pantun berdasarkan isi. Sekarang ini ada pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Isinya, hidup rukun menciptakan ketentraman. Amanatnya, kita harus hidup rukun, jangan mencari musuh. Pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas, berbau sengit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, isinya janganlah sombong. Kalau kita sudah merasa hebat ya, kalau kita sudah hebat, pasti ada orang yang lebih hebat lagi dari kita. Maka itu kita jangan sombong. Nah, sekarang amanatnya, kita tidak boleh sombong dan membanggakan diri sendiri. Kemudian membuat dan membaca pantun. Itu adalah langkah-langkah dalam buat pantun. Yang pertama, ini diulang lagi ya supaya kita ingat. Tentukan tema dulu, tema pantun yang akan kita buat. Lalu tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Lalu buatlah bagian sampiran pantun. Nah, terima kasih untuk pembahasan pantun di subtema 2 kali ini. Kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.